Halo guys, ketemu lagi kita. Kita lanjutkan ya ngobrol-ngobrol masalah inovasinya ya. Kalau kita lihat di inovasi pada kenyataannya kan tidak semuanya kan sukses. Bahkan banyak yang gagal ataupun tidak berhasil. Seperti misal kita lihat kalau suatu perusahaan yang besar kayak Google aja pernah gagal. Seperti misalnya dulu ada Google Plus. Terus ada kacamata Google Glass itu yang kemudian dihentikan karena gagal dan tidak dilanjutkan lagi produk-produk tersebut. Sekarang permasalahannya kenapa kok seperti itu ya? Ya, mari kita coba teliti dan jelaskan. Nah, penjelasannya itu sebenarnya seperti Closing the Chasm yang dibuat oleh Geoffrey Amor. Nah, ini adalah pengembangan daripada Diffusion of Innovation yang kemarin sudah kita jelaskan pada video saya yang terakhir kemarin. Kalau belum lihat, coba aja lihat video kami yang sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut masalah kemarin distribusi normal daripada inovasi itu ternyata di tengah-tengahnya ada jurang. Sebentar, akan saya coba besarkan lagi biar jelas. Nah, di sini lebih jelas. Jadi apa yang menjelaskan kenapa produk-produk inovasi itu gagal? Karena bisa jadi mereka itu sukses di early market dengan segmentasi mereka ke visionaris ataupun inovator, tapi belum menjamin itu akan juga berhasil ke market yang sesungguhnya di mainstream market. Sementara namanya revenue, keuntungan itu adanya di sini, bukan di sini. Ini lebih kepada membuktikan value proven, sementara di sini itu lebih membuktikan market proven, bahwasanya ini itu profitable. Geoffrey Amor di dalam Closing the Chasm mengamati hal ini, bahwasanya di antara early market dan mainstream market itu ada suatu jurang yang memisahkan. Dalam artian, maka daripada itu cara marketing, cara value yang hendak ditawarkan antara di early market dan mainstream market itu jauh berbeda. Sebab kalau disamakan, maka hasilnya seperti yang terjadi pada tadi Google Plus ataupun Google Glass dan seterusnya. Dia itu tidak akan bisa crossing the chasm. Akibatnya apa? Inovasi produknya akan gagal dan hancur sendiri, tidak profitable. Untuk lebih menjelaskan hal ini, sebenarnya saya ada contoh yang lebih bagus lagi, masalah mouse komputer. Tahu kan mouse yang bisa kita pakai? Itu adalah salah satu inovasi yang gagal tapi sukses. Bagaimana itu? Kita sebutkan lagi. Nah, ini penjelasannya masalah komputer mouse itu, mouse yang biasa kita pakai. Itu sebenarnya ditemukan pertama kali diciptakan oleh seorang yang namanya itu Douglas Engelbart pada 1963. Pada waktu itu ketika dia sudah mematenkan, dia mengalami kesulitan dalam memasarkannya. Sehingga walaupun dia adalah seorang yang menciptakannya, punya paten, patennya itu sampai habis. Dan kemudian dicoba dipasarkan lagi, diambil patennya oleh Xerox. Tetapi Xerox juga sama seperti apa yang terjadi pada Douglas Engelbart. Dia tidak bisa mendapatkan profit sama sekali daripada penjualan mouse-nya itu. Kalau kita bahas ke Geoffrey Moore itu, dia tidak bisa crossing the chasm. Market menolak, market menganggap itu aneh. Akibatnya nggak profit. Baru kemudian sekitar tahun 1983 Microsoft mengambil mouse-nya itu. Dia mencoba dengan teknik marketing yang beda, penawaran value yang beda. Dia coba kawinkan dengan waktu itu adalah MS-DOS program dengan Microsoft Word bersama dengan mouse-nya itu yang dia ambil. Sukses. Diikuti lagi kemudian dengan Apple. Si Steve Jobs dengan Macintosh-nya. Dia coba kawinkan juga dengan mouse-nya itu dengan maka itu adalah komputer Macintosh 128K. Sukses. Jadi value-nya itu terdeliver. Hingga kemudian inovasi mouse-nya itu menjadi suatu standar yang diterima oleh semua orang,
mau dia itu inovator, mau dia itu early adopter, early majority, late majority, tapi Lagarde semuanya paham dan bisa menerima kehadiran mouse sebagai suatu standar baru dalam komputer. Nah, ini adalah inovasi yang berhasil akhirnya setelah sebelumnya itu gagal. Karena kenapa? Karena dengan cara beda cara marketingnya dan beda value yang ditawarkan. Tentu saja ada iterasi produk juga. Produknya tidak sama persis seperti yang awal. Kayak di sini kelihatan mouse generasi awal seperti ini sudah diotak-atik lagi. Nah, inilah yang bisa crossing the chasm. Inilah yang menyebabkan kenapa itu inovasi itu berhasil. Dan inilah juga kalau kita mau berpikir secara jauh, inilah yang membedakan antara apa itu yang disebut kreativitas dengan inovasi. Bagaimana itu penjelasannya? Akan kita coba jelaskan berikut ini. Nah, inilah yang saya maksud perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Secara garis besar, kreativitas itu lebih berkaitan dengan masalah ide, sementara inovasi itu lebih berkaitan dengan masalah bagaimana kita mengimplementasikan ide itu di dalam dunia nyata dan diterima oleh semua pihak. Kalau kreativitas itu lebih berkaitan dengan masalah imajinasi, ngotak-atik, kepandaian, dan seterusnya. Sementara kalau inovasi lebih jauh lagi bagaimana agar itu bisa menjadi suatu produk, bisa menjadi suatu jasa, bisa menjadi suatu value yang diterima oleh semua orang. Maka daripada itu, orang yang kreatif itu belum tentu inovatif. Tapi sebaliknya, orang inovatif itu pasti kreatif. Jadi kreativitas itu adalah langkah pertama dalam menuju pintu inovasi. Sebab kalau tidak, maka dia tidak akan bisa melewati chasm atau jurang itu seperti yang crossing the chasm Geoffrey Moore itu. Orang kreatif, dia mungkin oke di early market, diterima di sana. Tetapi ketika dia nggak paham masalah bisnis model, bisnis proposition, kemudian value yang iterasi, value, dan diotak-atik lagi agar orang-orang yang lebih pragmatis, lebih konvensional, ataupun Lagarde yang dia itu real market mau menerimanya. Kalau dia nggak mau melakukan seperti itu, ataupun tidak berusaha untuk melakukan produk itu agar produk market fit, hanya berpikiran solution problem fit, maka inovasinya itu akan gagal. Nah, sementara orang yang inovasi, dia mungkin juga bisa gagal di real market, tapi dia sudah bisa berpikir pemahaman sana dan berdarah-darah di sana, sudah kepikiran sampai sana. Inilah yang membedakan antara orang yang inovatif dan orang yang kreatif. Dan sedikit tambahan wawasan, ini yang saya ambil dari kata data, bahwasanya ini yang mungkin banyak dialami, dihadapi oleh orang-orang di Indonesia, terutama para peneliti, para orang-orang yang suka pinter-pinter, ataupun para di universitas riset-riset mereka. Mereka itu tidak bisa melewati crossing the chasm, tidak bisa dikomersialisasikan, hanya berhenti di lab dan penelitian-penelitian saja. Maka katakanlah itu inovasi yang kurang berhasil, atau kalau kita gagal lah, terserah seperti itu. Maka dilihat seperti ini, inilah permasalahan-permasalahan mereka. Hanya bagus di lab saja, di dunia nyata tidak bisa diimplementasikan. Jadi setelah kita memahami bedanya kreativitas dengan inovasi ini, pemahaman kita masalah inovasi itu akan lebih dalam. Jadi penemu mouse itu Pak Douglas memang orangnya kreatif, tapi itu nggak cukup. Dia nggak bisa crossing the chasm. Justru itu diestafetkan ke Microsoft dan Apple. Itu yang menyebabkan inovasi mouse-nya itu berhasil. Maka daripada itu, pemahaman masalah inovasi secara praktikal menurut saya yang lebih cocok itu adalah sebagaimana didefinisikan oleh IDEO ini. Jadi inovasi itu merupakan gabungan daripada 3 hal. Satu, ada human desire, keinginan manusia. Masalah apa yang ingin diatasi dengan inovasi. Kemudian 2, teknologinya itu sendiri. Gimana cara kita bisa mengatasinya. Dan 3, bisnisnya agar bisa crossing the chasm. Itulah yang namanya inovasi. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.